Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajahullah. Itu adalah salawat Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang kita bisa bacakan tiap hari. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajahullah. Kita baca 129 kali setiap hari. Kita lanjut membaca kitab Risalatul Jami'ah karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa annahu ta'ala hayyun 'alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa wa khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala hayyun, maha hidup. Bahkan kehidupan Allah sangat berbeda dengan kehidupan manusia. Bahkan nanti ketika semua manusia binasa, ketika semua makhluk binasa, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya fan, binasa, dan yang tetap hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alim, Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui terhadap semua makhluknya, karena semua ciptaan Allah. Semua Allah yang menciptakan. Muridun, maha berkehendak. Qadirun, maha mampu atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Mutakallimun, maha berbicara. Tapi berbicaranya Allah tidak seperti berbicaranya kita makhluk yang pakai huruf, pakai suara. Yang perlu selalu kita tanamkan dalam pikiran kita bahwasanya Allah itu sangat berbeda dengan makhluknya. Mukhalafatul lil hawadits. Dan Allah tidak perlu sama makhluknya. Qaimun binafsihi, karena Allah yang menciptakan makhluk. Sami'un, maha mendengar. Basirun, maha melihat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, tapi tidak seperti kita perlu alat pendengaran. Bahkan terkadang ada manusia yang alat, ketika pendengarannya mulai berkurang, dia menambahinya dengan alat. Ini menunjukkan bahwa saya manusia suatu saat pendengarannya semakin melemah, semakin melemah, semakin melemah, bahkan tidak ada sama sekali. Basirun, maha melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi penglihatan Allah juga berbeda dengan penglihatan kita makhluknya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mampu melihat apa yang diciptakannya. Semua penciptaan Allah, semua adalah ciptaan Allah. Seperti yang telah sampaikan sebelumnya, yang ada itu Khaliq, pencipta Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi Allah maha mengetahui makhluknya, maha melihat makhluknya dengan kemampuan sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Bahkan Allah mengetahui khianatnya mata. Mata berkhianat, melirik sebentar, ya kan? Nggak ada yang tahu, kata Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam hati manusia, Allah tahu. Bahkan bersitan hati manusia Allah tahu. Karena Allah yang mentakdirkan kita bisa ada bersitan dalam hati, maka Allah sangat tahu akan segala sesuatu itu. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, Allah mengetahui yang tersimpan, yaitu rahasia, wa akhfa, dan yang nampak. Rahasia kita nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Misalnya ada manusia yang berbohong, nggak ada yang tahu, atau kadang-kadang ada yang tahu. Tapi misalnya dia berbohong, hanya dirinya saja yang tahu, ketahuilah Allah maha tahu.
Jadi buat apa dia berbohong? Diketahui oleh Allah dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah Maha Tunggal, Maha Esa, dan juga Al-Qahhar, Maha Kuasa. Dan di sini kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengajarkan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang patut untuk ditakuti. Karena Allah mengetahui kita, Allah melihat kita, Allah mendengar, bahkan sampai bersitan hati kita Allah mendengar. Enggak pernah lepas, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, enggak pernah lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Maka sudah selayaknya kita takut kepada Allah dengan mengetahui sifat-sifat Allah yang sebagian telah disampaikan oleh beliau Majmu' al-Bahrain Al-Imam Ahmad bin Zain. Beliau mengarangnya dengan ringkas, akan tetapi penjelasannya sangat luas karena beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Nah, bagi yang takut kepada Allah di dunia, dia tidak akan takut kepada Allah kelak di hari kiamat, karena Allah tidak akan mengumpulkan dua rasa takut pada satu makhluknya. Kalau makhluk itu takut kepada Allah di dunia, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi larangannya, menjaga diri dari kemaksiatan, menjaga lisannya dari berbohong, dari menggosip, dari melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut karena takut kepada Allah. Dia melakukan itu, maka kalau di hari kiamat dia tidak akan takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi yang enggak takut kepada Allah di dunia, mengentengkan kemaksiatan, tidak melakukan taat, tidak sholat, tidak puasa, terus tidak menjaga lisannya, berbuat kemaksiatan, berbohong, menggosip orang, menfitnah orang, menyebarkan berita hoax seperti yang tersebar sekarang ini. Kita ngurusi diri sendiri aja sudah kerepotan. Ngapain kita mau ngurusin orang, atau sampai selevel RT, selevel RW, bahkan sampai selevel negara. Berat. Ngurusi diri sendiri aja, insya Allah kita sudah sibuk dengan ngurusi diri sendiri aja. Maka nggak usah kita ngurusi yang lain. Dan ini terbukti dengan kita sering mendengar bagaimana para wali-wali Allah Subhanahu wa taala tahu kita. Kenapa? Karena mereka memandang dengan pandangan Allah. Ini sekelas wali, sekelas makhluk yang dibukakan sedikit dari rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu bagaimana kita, bagaimana perilaku kita. Ya, seperti pengalaman pribadi saya ya. Saya tahun 96 ke Habib Abdullah bin Syahab, Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab. Habib Bagir tahu, Habib Hasan tahu, yang pernah belajar di Tarim atau pernah berkunjung ke Tarim tahu Pak Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab. Waliullah yang selalu senyum, luar biasa. Saya tahun 96 datang kepada beliau karena membawa hadiah dari Ustaz Hasan bin Ahmad Baharun. Keluar cucunya umur 8 tahun, perempuan. Saya pakai bahasa Jawa. San, ayo arek kisan. Aku nek dikongkon kawin ambek iki gelem aku san. Yang bahasa Indonesianya, san, ini cantik anak ini. Kalau saya disuruh kawin sama ini saya mau. Ini masih anak umur 8 tahun. Ya saya bercanda tujuannya dengan teman saya Hasan. Teman saya itu bilang, hati-hati kamu, kita ini mau ke rumahnya wali. Ah, kita ini jauh, beliau di mana? Rumahnya tingkat 2. Dan saya pakai bahasa Jawa. Ketika sampai di hadapan beliau, ditanya Hasan siapa namanya, kemudian ditanya saya, Ubaidillah Idris Al-Habsyi, langsung beliau mengatakan, "Batatazawwaj 'indana?" Gimana, mau kawin di sini katanya. Wah, saya langsung malu ya. Masya Allah. Ini beliau mendengar dengan pendengaran Allah. Padahal baru dibukakan sedikit rahasia pendengaran Allah. Bisa mendengar bahasa yang bukan bahasanya, faham bahasa bukan bahasanya, dan mendengar dari jauh. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala?
bersama dengan pendengaran Allah yang Maha Suci, pandangan Allah yang Maha Suci. Maka Al-Habib Ahmad bin Zain di sini mengajak kita untuk menjaga segala perilaku kita, perbuatan kita, sehingga kelak kita di hari kiamat bisa membuat senyum kakek kita Al-Habib Muhammad bin Al-Durus Al-Habsyi, membuat senang kakek kita Al-Habib Muhammad bin Al-Durus Al-Habsyi, bisa bersanding dengan kakek kita Al-Habib Muhammad bin Al-Durus Al-Habsyi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan saya dan keluarga. Amin ya rabbal alamin.